Di sudut terpencil kerajaan Daha, tersebarlah sebuah desa bernama Jirah. Desa ini dikenal sebagai desa yang subur dan kaya hasil bumi. Para petani menanam padi di lahan hijau yang luas, sementara penduduknya menjalani kehidupan yang damai dan tentram. Namun di bagian desa yang lebih terpencil, tersembunyi dalam hutan jati yang rimbun, terdapat sebuah pondok tua yang menjadi rumah bagi seorang janda bernama Kirangda dan anak perempuannya Ratna Menggali. Pondok Kiranda tampak terisolasi dan seringkali diselimuti oleh kegelapan hutan. Meski siang hari, sinar matahari jarang menembus celah-celah di antara pepohonan, membuat tempat itu terasa suram dan menyeramkan. Kirangda, seorang wanita tua yang dikenal memiliki ilmu hitam, hidup menyendiri bersama putrinya yang cantik. Masyarakat desa menyebutnya calon arang, penyihir yang ditakuti karena kekuatannya yang mengerikan. Kirangda bukanlah wanita yang dulu dikenal sebagai pribadi lemah lembut. Setelah kematian suaminya yang diduga tewas karena sihir, ia berubah menjadi sosok yang penuh dendam. Kematian suaminya meninggalkan luka yang mendalam, dan sejak saat itu Kirangda mempelajari ilmu hitam untuk mencari cara membalas dendam pada dunia yang dianggapnya telah merampas kebahagiaannya. Namun berbeda dengan ibunya, Ratna Menggali tumbuh menjadi gadis yang baik hati dan penuh kasih. Kecantikannya menarik perhatian banyak pemuda di desa, namun tak satu pun dari mereka berani mendekatinya karena ketakutan terhadap ibunya, Kirangda. Ratna Menggali hidup dalam bayang-bayang ibunya, terasing dari kehidupan desa yang seharusnya menjadi tempat bergaul. Ibu, mengapa kita harus terus hidup seperti ini? Tanya Ratna Menggali suatu hari, suaranya lembut namun penuh kebingungan. Ia tahu bahwa ibunya menyimpan dendam yang mendalam, tetapi ia tak bisa mengerti mengapa ibunya terus memendam kebencian itu. Kirangda menatap putrinya dengan mata yang penuh kebencian dan sakit hati. Kau tak akan mengerti, Ratna. Dunia ini kejam. Mereka telah merampas suamiku, merampas kebahagiaanku. Aku akan terus mempelajari ilmu hitam sampai dendam ini terbalas. Ratna hanya bisa diam, merasa tak berdaya melihat ibunya yang semakin tenggelam dalam kekuatan gelap. Ia tahu bahwa ibunya terobsesi dengan dendam, dan Ratna takut bahwa dendam itu suatu hari akan membawa bencana besar. Suatu hari, ketika Ratna Menggali sedang berjalan pulang dari sungai, ia bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Imade Widyasta. Widyasta berasal dari desa sebelah dan dikenal sebagai pemuda yang mempelajari ilmu hitam seperti Kirangda. Ia datang ke desa Jirah bukan hanya untuk mengadu kekuatan dengan Kirangda, tapi juga untuk mencari kesempatan mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar ilmu. Wahai gadis yang elok, di mana rumah ibumu, Kiranda? Tanya Widyasta dengan suara lembut yang membuat hati Ratna Menggali bergetar. Ratna Menggali menatap pemuda itu dengan rasa ragu. Namun dengan malu-malu, ia menunjukkan jalan menuju pondok mereka yang tersembunyi di tengah hutan jati. Setibanya di rumah, Ratna Menggali memanggil ibunya yang tengah tenggelam dalam ritual di kamar sucinya. "Ibu,
ada seorang pemuda yang membawa pesan dari Dewi Durga, kata Ratna Manggali dengan hati-hati. Kirangda yang mendengar nama Dewi Durga segera keluar dari kamarnya dengan mata yang bersinar penuh minat. Ia mengamati Widyasta, pemuda yang kini berdiri di depannya dengan jimat di tangannya. Dalam hati, Kirangda merasa bahwa inilah calon menantu yang selama ini ia cari. Widyasta tidak hanya tampan dan kuat, tetapi juga mempelajari ilmu hitam yang sama seperti dirinya. Widyasta menyerahkan jimat itu dengan hormat. Ini adalah titah dari Dewi Durga untuk Nyai. Ucapnya sambil membungkuk. Kirangda mengamati jimat yang diberikan Widyasta dan tersenyum tipis. Baiklah, kau boleh tinggal di sini selama beberapa hari. Katanya sambil mempersilahkan Widyasta masuk ke dalam pondoknya. Selama Widyasta tinggal di pondok itu, ia semakin dekat dengan Ratna Manggali. Meskipun Ratna tahu bahwa Widyasta memiliki aliran ilmu hitam yang sama dengan ibunya, ia tidak bisa menahan perasaannya. Cinta pun tumbuh di antara mereka, dan dalam waktu singkat, kabar tentang pernikahan mereka tersebar di seluruh desa. Namun tidak semua orang di desa merasa senang dengan berita itu. Para pemuda desa yang diam-diam menyukai Ratna Manggali tidak rela melihatnya menikah dengan Widyasta yang dikenal sebagai pemuda liar dan pemabuk. Mereka mulai merencanakan sesuatu untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Bagaimana mungkin Ratna Manggali jadi sebaik itu akan menikah dengan Widyasta si pemabuk? Ini tak bisa dibiarkan. Seru salah satu pemuda dengan marah saat mereka berkumpul di pasar. Kita harus melakukan sesuatu. Ayo, kita beri dia pelajaran. Kita tahu dia sering mabuk di pasar. Ini kesempatan kita. Timpal pemuda yang lain. Pada malam yang sudah direncanakan, Widyasta yang sedang mabuk berat setelah minum arak mulai menggoda seorang gadis di pasar. Gadis itu berteriak minta tolong, dan para pemuda desa segera berkumpul dan menyerang Widyasta. Meski Widyasta memiliki ilmu hitam yang kuat, ia tak mampu melawan dalam keadaan mabuk. Akhirnya, ia tewas di tangan para pemuda desa itu. Mereka kemudian membuang tubuhnya jauh dari desa, berharap roh jahatnya tidak kembali menghantui mereka. Kematian Widyasta sampai ke telinga Kirangda. Mendengar berita tersebut, kemarahan Kirangda tak bisa ditahan lagi. Calon mantuku tewas tangan mereka yang hina. Teriaknya dengan penuh amarah. Dengan penuh dendam, ia masuk ke kamar sucinya dan mulai melakukan ritual yang paling ditakuti oleh seluruh desa. Ibu, hentikan! Jangan lakukan ini lagi. Desa ini akan hancur jika ibu melanjutkan. Tangis Ratna Manggali yang berusaha menghentikan ibunya. Namun sudah terlambat. Wajah Kirangda mulai berubah. Tubuhnya membesar dan dari mulutnya keluar kutukan yang mengerikan. Dalam sekejap, Kirangda berubah menjadi sosok raksasa yang menakutkan. Calon arang. Ia terbang ke pemukiman warga, menyebarkan wabah penyakit mematikan. Tanaman yang hijau layu dalam semalam. Hewan-hewan mati tanpa sebab, dan penduduk desa mulai terserang penyakit aneh yang tak bisa disembuhkan.
Desa Jirah yang subur kini berubah menjadi tempat yang penuh teror. Penduduk hidup dalam ketakutan, sementara Ratna Manggali tak bisa berbuat apa-apa selain meratapi kehancuran yang terjadi akibat tindakan ibunya. Berita tentang kehancuran desa Jirah sampai ke telinga Raja Erlangga, penguasa kerajaan Daha. Raja segera mengirimkan pasukan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ketika pasukan sampai di desa, mereka terkejut melihat kehancuran yang telah terjadi. Tanaman-tanaman layu, hewan-hewan mati, dan banyak penduduk yang tergeletak tak berdaya diserang penyakit misterius. Setelah mendengar dari penduduk bahwa semua ini disebabkan oleh amarah Kirangda, Raja Erlangga memutuskan untuk memanggilnya ke istana. Kirangda dan Ratna Manggali akhirnya dipanggil menghadap raja. Di hadapan Raja Erlangga, Kirangda tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Dengan sombong ia berkata bahwa semua yang terjadi adalah balasan atas kematian calon menantunya itu. Namun, Ratna Manggali yang merasa putus asa berlutut di hadapan raja dan berkata, "Baginda, hamba mohon ampun. Memang benar para pemuda desa telah membunuh Widyasta. Tapi itu karena Widyasta sering mabuk dan berbuat onar. Hamba telah melihatnya sendiri." Kirangda yang mendengar pengakuan putrinya semakin marah. Dalam amarahnya, ia menyerang salah satu prajurit raja yang tewas seketika. Raja Erlangga menyadari bahwa Kirangda tidak bisa dihentikan begitu saja. Ia memutuskan untuk melibatkan seorang pendeta sakti bernama Empu Barada. Satu-satunya orang yang mungkin bisa mengatasi amarah dan kekuatan Kirangda. Empu Barada adalah mantan guru Kirangda dan dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi. Raja Erlangga segera memerintahkan prajuritnya untuk menemui Empu Barada dan memintanya datang ke istana untuk menghadapi Kirangda. Setelah beberapa hari perjalanan, utusan raja berhasil menemui Empu Barada di padepokannya. Mendengar kabar tentang kehancuran desa Jirah dan perbuatan mantan muridnya, Empu Barada merasa prihatin. Dengan penuh kebijaksanaan, ia menyusun rencana untuk menghentikan Kirangda. Namun alih-alih melawan kekuatan hitam dengan kekuatan hitam pula, Empu Barada memilih pendekatan yang lebih halus dan bijak. "Bahula," panggil Empu Barada kepada murid kesayangannya. Seorang pemuda yang memiliki hati mulia dan jiwa yang bersih. "Pergilah ke desa Jirah dan temui Ratna Manggali, putri Kirangda. Kau harus mendekatinya dan menikahinya. Aku percaya bahwa cinta bisa menggunakan hati yang keras, bahkan hati ibunya yang penuh kebencian." Bahula terkejut mendengar perintah tersebut. "Guru, apakah aku mampu melaksanakan tugas ini? Kirangda sangat kuat dan dia menyimpan dendam yang besar." Empu Barada tersenyum penuh kebijaksanaan. "Jangan takut, Bahula. Hatimu yang tulus akan membantumu. Kirangda mungkin kuat dalam ilmu hitam, tapi dia tetaplah seorang ibu. Cinta kepada anaknya adalah kunci untuk meredakan amarahnya." Bahula pun memulai perjalanan menuju desa Jirah dengan tekad bulat. Di perjalanan ia bertemu dengan Ratna Manggali yang sedang menimba air di sungai. Ratna Manggali terkejut ketika Bahula mendekatinya dengan sopan dan lembut. "Permisi, apakah ini jalan menuju rumah Kirangda?" Ratna Manggali menatap Bahula dengan mata penuh kehati-hatian. Tapi merasa lega
ketika Bahula menyebut dirinya murid Empu Barada, sosok yang dikenal bijaksana. Benar, aku Ratna Manggali, dan aku bisa menunjukkan jalan menuju rumah kami. Mereka pun berjalan bersama menuju rumah Kirangda yang berada dalam hutan jati. Saat mereka tiba di rumah, Kirangda muncul dari balik pintu dengan wajah penuh kecurigaan. Ia mengamati Bahula dengan tatapan tajam, mencoba menilai siapa pemuda yang datang ini. Siapa kau? Dan apa keperluanmu di sini? Tanya Kirangda dengan penuh nada dingin. Aku Bahula, murid Empu Barada. Aku datang dengan niat baik, ingin melamar Putri Ngai, Ratna Manggali sebagai istriku. Jawab Bahula dengan suara tenang dan penuh hormat. Kirangda tercengang mendengar nama Empu Barada tersebut. Meski hatinya keras, dia tidak bisa menolak hubungan baik dengan mantan gurunya. Selain itu, Kirangda juga menyimpan harapan agar putrinya yang selama ini terasing mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Empu Barada ya, guru lamaku. Baiklah, aku menerima lamaranmu. Kata Kirangda mengangguk setuju. Beberapa hari kemudian, pernikahan Bahula dan Ratna Manggali digelar di rumah sederhana Kirangda. Pesta pernikahan berjalan dengan damai, dan untuk sesaat amarah Kirangda tampak mereda. Ia tampak bahagia melihat putrinya menikah dengan seorang pria yang baik hati. Selama beberapa hari, kehidupan tampak lebih tenang di desa, dan penduduk mulai berharap bahwa kutukan Kirangda mungkin akan berakhir. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, Kirangda bermimpi buruk. Dalam mimpinya, sosok mengerikan calon arang, manifestasi dari kekuatan hitam yang ia anut selama ini, muncul dan memarahi Kirangda karena mulai melupakan ajaran ilmu hitamnya. Calon arang mengancam bahwa jika Kirangda tidak kembali pada ilmu hitamnya, ia akan dihancurkan. Ketika Kirangda terbangun dari mimpinya, ia jatuh sakit. Ratna Manggali yang melihat ibunya semakin lemah merasa cemas. Ia berusaha merawat ibunya dengan penuh kasih, tapi Kirangda tampaknya semakin larut dalam penderitaan batinnya. Suatu hari Kirangda memanggil Ratna Manggali dan Bahula ke samping tempat tidurnya. Aku merasa ajalku sudah dekat. Aku ingin disucikan sebelum aku meninggalkan dunia ini. Tolong, panggil Empu Barada. Aku ingin menembus dosa-dosaku. Bahula segera pergi menemui Empu Barada dan menyampaikan pesan Kirangda. Empu Barada yang selalu percaya bahwa penebusan dan pengampunan adalah jalan terbaik, segera datang ke desa Jirah untuk melakukan ritual penyucian bagi Kirangda. Di sebuah tanah lapang yang sepi, Empu Barada mempersiapkan segala keperluan untuk ritual tersebut. Kirangda yang tubuhnya semakin lemah, duduk bersila di hadapan Empu Barada. Namun saat Empu Barada mulai melafalkan mantra-mantra suci untuk menyucikan Kirangda, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Kirangda tiba-tiba terguncang keras, dan dalam sekejap ia berubah menjadi sosok raksasa yang mengerikan, calon arang. Calon arang yang penuh kemarahan mencoba melawan kekuatan suci Empu Barada. Pertarungan dahsyat antara calon arang dan Empu Barada pun terjadi. Api dan petir keluar dari tubuh calon arang, menyerang Empu Barada dengan kekuatan yang mengerikan. Namun Empu Barada tetap tenang dan terus melafalkan mantra-mantra sucinya.
kekuatan suci Empu Barada mampu menahan serangan-serangan calon arang dan perlahan kekuatan hitam calon arang mulai melemah. Dalam puncak pertarungan tersebut, Empu Barada memanggil kekuatan dari alam semesta dan dengan satu mantra terakhir, ia mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Cahaya itu melingkupi tubuh calon arang, membakarnya hingga hangus menjadi abu. Setelah kekuatan jahat itu dihancurkan, tubuh Kiranda kembali. Tapi ia sudah sangat lemah. Kiranda yang kini kembali ke wujud manusianya menatap Empu Barada dengan mata yang penuh penyesalan. Empu, terima kasih telah menyucikan aku. Aku menyesal atas semua dosa yang telah kulakukan. Tolong, akhiri hidupku dengan damai. Empu Barada yang penuh belas kasih melakukan ritual terakhirnya, membebaskan Kiranda dari penderitaan duniawi. Cahaya suci kembali melingkupi tubuh Kiranda, dan dalam damai ia menghembuskan nafas terakhirnya. Kiranda meninggal dalam keadaan suci, dan dengan kematiannya, kutukan yang telah melanda desa Jirah itu pun berakhir. Setelah kematian Kiranda, desa Jirah perlahan pulih. Hujan turun menyirami tanah yang kering, dan tanaman-tanaman mulai tumbuh subur kembali. Wabah penyakit yang mencekam menghilang, dan penduduk desa yang selamat dari kutukan mulai menjalani hidup baru dengan penuh harapan. Ratna Manggali meskipun merasa sedih atas kepergian ibunya, menerima kenyataan bahwa ibunya telah meninggal dalam keadaan suci setelah bertobat. Bersama suaminya Bahula, mereka melanjutkan hidup dengan damai. Raja Erlangga yang mengetahui berita tentang pemulihan desa Jirah merasa lega bahwa kerajaannya telah terbebas dari kutukan yang hampir menghancurkan seluruh wilayahnya. Sebagai tanda penghargaan, Raja Erlangga memberikan tanah kepada Bahula dan Ratna Manggali yang kini menjadi bagian dari bangsawan istana. Meski kutukan calon arang telah berakhir, legenda tentang dirinya tidak pernah benar-benar hilang dari benak penduduk Daha. Banyak yang masih percaya bahwa ilmu hitam yang diajarkan Kiranda kepada murid-muridnya masih ada, tersembunyi di tempat-tempat terpencil, menunggu untuk digunakan oleh mereka yang berani atau bodoh untuk mengganggu keseimbangan dunia yang damai. Namun, bagi sebagian orang, kisah ini adalah pelajaran tentang penebusan. Bahwa meskipun seseorang telah melakukan dosa besar, selalu ada jalan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, seperti yang dilakukan oleh Kiranda di akhir hidupnya. Apa yang terpenting adalah kesediaan untuk mengakui kesalahan dan melepaskan dendam agar kehidupan yang damai dapat diraih kembali. Nah, itulah cerita legenda calon arang. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.